Halo semua, ketemu aku Eva Farha dengan konten yaitu review buku. Baik, di sini aku akan nge-review buku, lebih tepatnya buku novel sih, yaitu novel Mariposa. Nah, novel Mariposa ini ditulis oleh Lulu HF. Berbicara mengenai Lulu HF, nah, untuk pengguna aplikasi Wattpad, yaitu aplikasi novel online di HP biasanya, kebanyakan orang-orang di Wattpad ini udah kenal yang namanya Lulu HF. Nah, Lulu HF di sini memiliki 4 karya. Ya, pertama itu L, kemudian Mariposa 1, Mariposa 2, sama Glenn Anggara. Nah, yang bakal aku review di sini yaitu Mariposa 2. Kenapa Mariposa 2? Karena Mariposa 2 ini adalah novel keluaran terbaru dari Lulu HF. Untuk Mariposa 1 aku udah baca sih, tapi di rumah. Dan kebetulan untuk novel milik Lulu HF ini semuanya aku punya, tapi ya banyak di rumah. Jadi sekilas bakal aku ceritain Mariposa 1 biar kalian gak ngangong gitu ya pas baca Mariposa 2 ini. Jadi sebelum baca Mariposa 2 ini, kalian wajib baca novel Mariposa 1. Nah, novel Mariposa 1 itu menceritakan mengenai seorang gadis bernama Acha. Ya, Acha ini pemeran utamanya. Nah, pemeran utama yang cowok ini namanya Iqbal. Nah, Acha ini tipe orang yang gigih, penuh dengan semangat untuk mengejar apa yang dia inginkan. Jadi waktu Mariposa 1 itu menceritakan bagaimana Acha berusaha untuk mendapatkan cinta Iqbal sampai dengan mereka pacaran, dan itu nggak mudah. Mulai dari Acha harus pindah sekolah, Acha yang harus kayak gimana ya bahasanya, ya kayak ngemis-ngemis gitu loh ke Iqbal, sampai akhirnya Acha dan Iqbal pacaran. Dan itu pun aku sebagai pembaca ya jujur aja, aku baca Mariposa 1 itu kayak orang gila. Tau gak sih, orang gila? Ya, orang gila. Kenapa aku bilang kayak orang gila? Soalnya aku pas baca Mariposa 1 itu kadang ketawa sendiri, nangis. Ya, gimana sih kalau orang udah kebawa cerita gitu? Kayak gitu aku. Oke, sekarang aku bakal nge-review Mariposa 2. Kalau kataku tadi, Mariposa 1 itu kayak menceritakan mengenai perjuangan Acha mengejar cinta Iqbal sampai mereka pacaran. Nah, di Mariposa 2 ini menceritakan tentang hubungan mereka setelah lulus sekolah menengah atas. Mereka itu kayak hubungan mereka itu baik-baik aja, tapi mereka itu jarang ketemu. Kenapa? Iqbal kuliah di jurusan kedokteran, sedangkan Acha waktu itu milih kayak nganggur gitu loh. Jadi mereka lebih ke Iqbal itu sibuk, sedangkan Acha itu banyak waktu luang. Dan karena Acha ini pengertian, jadi dia kayak nggak terlalu maksain Iqbal buat ketemu gitu. Walaupun Acha itu tipe orang yang gampang rindu gitu loh ke Iqbal, jadi dia tahan, soalnya dia udah. Tapi ya, yang namanya hubungan ya kalian pasti tau lah, namanya hubungan ya pasti ada masalah yang akan datang. Nah, begitu juga dengan hubungan Acha dan Iqbal di sini. Nah, Acha dan Iqbal di sini itu pernah ke suatu tempat yang nggak bakal aku sebutin biar kalian penasaran pengen baca. Nah, mereka menghabiskan waktu di situ. Ada saatnya HP Iqbal itu jatuh dan rusak gitu. Dan ternyata di waktu bersamaan itu orang rumahnya itu nelponin Iqbal karena hal yang sangat-sangat mendesak. Tapi karena HP Iqbal rusak dan HP Acha pun dimatiin, gak tahu kenapa sendiri. Oke. Nah, di waktu itu tuh mulailah konflik. Konfliknya itu yang ngebuat hubungan Acha dan Iqbal bener-bener kayak diuji. Soalnya gara-gara itu Iqbal harus pindah ke luar negeri. Ya. Dan pindah pun ke luar negeri itu tanpa ngabarin Acha.
Gak sampai di situ, akibat dari hal ini membuat suatu kejadian besar terjadi, ya, dimana Aca lupa sama Iqbal, cuma sama Iqbal. Ya, gimana ya ngomongnya, yang bener-bener sampai 2 tahun Aca lupa sama Iqbal, sampai akhirnya Aca memilih berhubungan dengan orang baru tanpa mengingat Iqbal itu adalah pacarnya, dan orang itu yaitu orang yang deket sama Iqbal. Nah, kemudian lanjut ke ceritanya ya. Setelah Aca berhubungan sama orang baru ini dan Iqbal balik setelah 2 tahun, tapi sayangnya Aca itu gak inget sama sekali sama Iqbal. Dia cuma nganggep Iqbal ini sebagai teman pacarnya, lebih tepatnya sahabat pacarnya sih. Dia gak ngenalin Iqbal sama sekali. Setelah tahu apa yang terjadi sama Aca, Iqbal udah mulai nerima apa yang terjadi. Dia juga merasa itu salahnya, dan Iqbal pun mencoba memulai hubungan baru dengan Aca, tapi bukan pacaran ya. Walaupun mereka belum putus ya, Iqbal juga mencoba untuk sadar diri lah ya. Nah, mereka pun memulai hubungan. Iqbal sih yang memulai hubungan. Dia kayak mau berteman sama Aca karena apa? Kebetulan mereka daftar di satu kampus yang sama dengan jurusan yang sama, yaitu jurusan kedokteran, dimana Aca ini yang biasanya pinter di waktu SMA mengalami kecelakaan yang membuat dia juga kurang cerdas, bukan kurang cerdas sih, lebih ke nggak secerdas waktu SMA. Jadi dia mengalami kesulitan waktu belajar. Nah, disinilah Iqbal datang sebagai teman untuk membantu Aca dalam belajar ilmu kedokteran. Nah, balik lagi di adegan ini nih sebenarnya yang aku tunggu-tunggu, dimana ada suatu kejadian yang mancing ingatan Aca buat ingat sama Iqbal. Sampai akhirnya Aca itu kayak merasa kebingungan. Dia belum putus sama Iqbal, tapi dia udah pacaran sama orang yang deket sama Aca sendiri, sama orang yang deket sama Iqbal. Jadi dia itu kayak ada di tengah-tengah kerisauan gitu. Nah, di tengah-tengah kerisauan ini udah mendekati epilog loh ya. Aca harus memilih. Dia itu harus memilih Iqbal atau pacarnya yang sekarang. Itu pacarnya nggak sih? Kalau dipikir-pikir ya, pacarnya yang sekarang itu selingkuhannya nggak sih? Ya nggak sih? Nggak tahu deh. Nah, di sini aku bakal kasih tahu sudut pandang dari novel ini. Sudut pandang dari novel Mariposa 2 ini yaitu sudut pandang orang ketiga, dimana dari ceritanya yang diceritain Aca, Iqbal, semuanya itu diceritain oleh orang ketiga. Kemudian untuk alurnya ini menggunakan alur campuran, ya, alur maju, alur mundur gitu. Soalnya apa? Di sini selain membahas keberlanjutan dari masa ke masa, kayak berjalan ke masa depan, ini juga menceritakan sebagian tentang masa lalu mereka. Untuk penggunaan bahasanya sendiri di novel Mariposa 2 ini menurut aku mudah dan juga sebagian menambah pengetahuan aku ya. Soalnya jujur buat aku yang nggak kuliah di dunia kedokteran, aku belajar sedikit-sedikit tentang kedokteran di sini ya, walaupun nggak banyak, sedikit banget. Tapi di sini selain beberapa istilah yang disebutin dalam kedokteran, di sini juga dijelasin secara rinci apa yang dimaksud ini, apa yang dimaksud itu. Jadi gampang aja dimengerti gitu buat aku yang masih awam sama dunia kedokteran.
sekian review buku dari aku. Kalau ada salah kata atau hal-hal yang kurang mengenakan, aku mohon maaf.